Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kita akan kembali belajar online lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar dengan kita sering mendengar kata hak dan kata kewajiban. Apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban itu? Nah, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Dari lahir, setiap orang itu memiliki hak. Hak itu sesuatu yang diperoleh oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki hak, memiliki sesuatu yang harus diperoleh masing-masing orang. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, dilaksanakannya harus dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak adalah sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, hak dan kewajiban ini sangat berhubungan erat. Ketika ada hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita bisa menerima hak yang kita inginkan, seperti itu. Nah, apa contohnya? Contoh hak dan kewajiban misalnya, sebelum ke contoh kita ke ini dulu. Hak dan kewajiban seseorang itu bisa kita peroleh dimanapun. Misalnya hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban kita di sekolah, hak dan kewajiban kita sebagai pelajar, hak dan kewajiban kita sebagai anak, hak dan kewajiban kita di masyarakat, dan lain-lain. Nah, karena di tema 2 ini adalah selalu berhemat energi, maka kita akan mempelajari hak dan kewajiban kita untuk berhemat energi. Apa saja contoh hak dan kewajiban untuk berhemat energi itu, Bu? Nah, salah satu contohnya adalah berhemat energi. Misalnya, kita wajib untuk menghemat energi listrik. Maka kita harus mematikan alat elektronik setelah kita gunakan. Contohnya televisi. Setelah menonton televisi, jika kita tidak menontonnya lagi, kita harus mematikannya. Kemudian apa hak yang kita dapatkan setelah menjalankan kewajiban menghemat energi listrik? Nah, kita bisa memanfaatkan listrik sesuai kebutuhan kita. Contoh yang kedua, kita wajib mematikan lampu jika sudah terang. Apa hak yang kita dapat? Kita dapat menikmati cahaya ketika kita gelap. Nah, itu tadi contoh menghemat energi, contoh hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Nah, selain menghemat energi listrik, apa hak dan kewajiban kalian atau hak dan kewajiban anak-anak di rumah? Nah, apa saja ya kira-kira hak dan kewajiban anak-anak di rumah itu? Nah, kewajiban kalian di rumah yaitu mentaati aturan dari orang tua. Nah, apa hak yang kalian terima? Kalian mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk membereskan mainan. Nah, setelah bermain, kalian wajib membereskan mainan kalian sendiri. Apa hak yang kalian peroleh? Kalian berhak main leluasa di rumah. Kalian berhak memainkan mainan kalian di dalam rumah atau di luar rumah. Dan contoh yang kedua, kewajiban kalian sebagai siswa apa ya kira-kira? Nah, 1. Kalian wajib untuk belajar.
kalian wajib untuk belajar. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar, maka hak apa yang kalian peroleh? Nah, kalian berhak mendapatkan ilmu, kalian berhak mendapatkan pengetahuan. Setelah belajar, kalian pasti kalian berhak untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, itulah hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Ketika kalian sudah melaksanakan tanggung jawab atau melaksanakan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab, maka kalian juga akan mendapatkan hak kalian dengan layak. Ketika kalian melaksanakan kewajibannya setengah-setengah, misalnya contohnya Mas Edgar di rumah mendapatkan hak untuk bermain oleh bundanya, diberikan hak untuk bermain di rumah. Kemudian Mas Edgar melaksanakan kewajibannya setengah-setengah dengan cara membereskan mainannya setengah-setengah. Membereskan mainannya cuma setengah, yang setengah biarin aja nanti bunda yang bereskan. Nah, kemudian bundanya datang melihat mainannya masih berantakan, yang dibereskan hanya sebagian saja, yang sebagian tidak dibereskan. Akhirnya bundanya marah. Untuk depannya, kalau Mas Edgar mau bermain lagi, mau mendapatkan hak untuk bermain lagi, akhirnya dimarahi oleh bunda. Nggak boleh mainan lagi, nggak boleh memberantakan mainan lagi. Jadi kita nggak bisa leluasa bermain lagi, Mas Edgar nggak bisa leluasa bermain lagi. Nah, itulah untuk menjalankan kewajiban kita harus dengan sepenuhnya tanggung jawab agar hak yang kita peroleh itu juga maksimal kepada diri kita. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Maka kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Misalnya hak dan kewajiban kita sebagai anak, apa yang harus kita laksanakan? Nah, apa yang menjadi kewajiban kita dan dapatkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Nah, sekian dulu video tentang hak dan kewajiban. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.